Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Lydia Herani, mahasiswi di Komunikasi Penyiaran Islam di Unisma Banten semester 4. Dan tentunya seperti biasa aku bakalan ajak kalian untuk menjelajahi pengetahuan kalian tentang mata kuliah penulisan berita dan artikel di pertemuan ke-6 ini. So, simak videonya sampai habis ya. Semoga sehat terus ya. By the way, nih Lydia pada pertemuan ke-6 ini bakalan menjelaskan apa yang dipaparkan oleh kelompok 4 pada pertemuan kemarin, yakni tentang panduan praktis penulisan berita tentang rubrikasi, judul, lead, dan diksi yang efektif. Nah baik teman-teman, pada penyampaian yang dilakukan oleh pemateri pertama itu menyampaikan tentang definisi koran dan majalah. Jadi teman-teman di rumah tahu nggak sih koran dan majalah itu apa? Nah di sini Lydia akan memaparkan kembali apa yang dipaparkan oleh kelompok 4 kemarin. Nah menurut salah satu tokoh sekaligus seorang dosen ya, bernama Ono Ujana Effendi, yakni surat kabar itu diartikan sebagai lembaran bercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbitnya itu secara periodik teman-teman. Jadi sifatnya juga umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui oleh pembaca. Setelah pengertian koran dan majalah, kita beralih ke definisi dari rubrik itu sendiri. Nah, teman-teman di rumah tahu nggak sih rubrik itu apa? Nah, di sini menurut mereka juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasanya rubrik itu adalah suatu kepala karangan yang terdapat dalam surat kabar dan media cetak lainnya. Menurut salah seorang tokoh yang tadi, yakni Ono Ujana Effendi, mengutarakan definisi mengenai rubrik dalam Kamus Komunikasi, bahwasanya rubrik itu berasal dari bahasa Belanda yaitu rubriek, yang artinya ruangan dalam halaman surat kabar, majalah, atau media cetak lainnya mengenai suatu aspek atau kegiatan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya rubrik wanita. Rubrik wanita itu biasanya mengolah tentang sesuatu yang ada tentang wanita gitu. Kemudian ada rubrik olahraga seperti kayak contohnya itu seperti rubrik timnas olahraga, timnas Indonesia atau selainnya. Kemudian juga ada rubrik pendapat pembaca dan sebagainya. Rubrik pendapat pembaca ini biasanya berisikan tentang opini-opini gitu ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis rubrik. Jadi rubrik itu terbagi lagi teman-teman ke dalam beberapa jenis, yakni menurut Ono Effendi itu ada 3 jenis rubrik, yakni yang pertama adalah rubrik informasi. Rubrik informasi itu biasanya menyajikan sebuah informasi terkait beberapa isu. Kemudian ada rubrik edukasi. Nah, rubrik edukasi ini bertujuan dalam mendidik atau mengajarkan kepada pembaca meliputi tajuk rencana. Kemudian ada rubrik rekreasi. Nah, rubrik rekreasi ini biasanya terdiri dari 2 gabungan rubrik teman-teman, yaitu rubrik persuasif dan hiburan. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan rubrik. Nah teman-teman, jadi sebelum membuat rubrik ya, kita itu harus membuat langkah-langkahnya terlebih dahulu. Ada pertama itu langkah pertama yaitu melakukan penelitian dan pemahaman target audiens. Jadi kita harus tahu dulu nih siapa target audiens kita untuk membuat rubrik. Kemudian ada identifikasi topik dan subtopik yang relevan. Kemudian juga ada penentuan format dan frekuensi. Kemudian juga ada pembuatan judul yang menarik. Jadi pembuatan judul yang menarik ini juga berlaku dalam pembuatan rubrik teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya yakni adalah penulisan konten yang berkualitas. Kemudian juga ada penyusunan layout yang menarik. Nah, dalam
pembuatan rubrik ini, penyusunan layout yang menarik ini sangat penting ya teman-teman, karena pada saat konsumen melihat atau pertama kali membuka koran atau majalah, pasti yang dilihat adalah dari penyusunan layout itu sendiri. Karena layoutnya menarik, pasti pembaca akan melihat sampai akhir. Nah, kemudian ada responsif terhadap umpan balik pembaca. Kemudian juga ada konsistensi dan pembaruan. Langkah terakhir nih teman-teman, langkah terakhir yaitu kolaborasi dengan kontributor para ahli. Nah, teman-teman, jadi sebelum beralih ke materi selanjutnya, ini mereka itu memberikan contoh analisis dari penyusunan rubrik yang diambil dari majalah For Her atau pada surat kabar Jawa Pos, bukan majalah Story, maaf, pada surat kabar Jawa Pos. Nah, rubrik For Her ini hadir setiap hari untuk menginspirasi perempuan dengan beragam informasi yang menarik. Rubrik For Her ini menyajikan 13 topik pilihan yang sedang hangat dan banyak dibicarakan di masyarakat. Dari fashion, kecantikan, hingga karir, gaya hidup, semua tersaji lengkap untuk para pembacanya. Kemudian selanjutnya adalah teknik menentukan dan memilih judul yang tepat untuk sebuah rubrik atau sebuah majalah atau sebuah koran atau sebuah berita gitu. Yang pertama adalah provokatif. Jadi judul yang kita buat itu harus mampu membangkitkan minat dan perhatian pembaca, sehingga para pembaca itu tergoda dan seketika untuk membaca berita yang kita tulis. Kemudian yang kedua adalah singkat dan padat. Singkat dan padat di sini tuh dalam arti bahwa langsung gitu ya, menusuk jantung, tidak maksudnya to the point, tidak bertele-tele. Penyampaiannya juga tegas, lugas, terfokus, menukik pada pokok intisari dari sebuah berita. Nah, kemudian ada relevan. Nah, pada relevan ini artinya sebuah judul itu berkaitan atau sesuai dengan pokok susunan pesan terpenting yang ingin disampaikan dalam sebuah berita tersebut. Kemudian yang keempat adalah fungsional. Artinya setiap kata yang terdapat pada judul itu bersifat mandiri, kemudian berdiri sendiri, tidak tergantung pada kata yang lain, serta memiliki arti yang tegas dan jelas. Kemudian selanjutnya adalah teknik formal. Jadi pada teknik formal ini artinya judul yang dibuat itu tidak mendayu-dayu, tidak meliuk-liuk, tidak ragu-ragu, tidak lunak, atau apalagi sampai ambigu. Kemudian juga ada teknik representatif. Ini artinya judul berita yang sudah kita buat, sudah kita tetapkan, memang mewakili dan mencerminkan dari teras berita. Teras berita itu dari lead berita yang kita buat. Kemudian ada selanjutnya adalah merujuk pada bahasa baku. Nah, pada media massa ini kan capable dan kredibel itu tidak mungkin ya membuat judul yang bertolak belakang dengan faktanya. Dikarenakan seperti itu, jadi kita harus membuat judul yang perlu diperhatikan lagi dengan merujuk pada bahasa baku yang sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik. Kemudian teknik selanjutnya yakni teknik spesifik. Ini artinya judul berita tidak saja harus mewakili dan mencerminkan teras berita, tetapi sekaligus juga harus mengandung kata-kata khusus, tidak menggunakan kata-kata yang umum. Umum di sini maksudnya adalah kata-kata yang luas informasinya. Selanjutnya ada materi dari jenis-jenis lead. Jadi lead berita itu ada jenis-jenis ya teman-teman. Pertama itu ada jenis lead ringkasan. Lead ringkasan itu apa sih? Lead ringkasan itu berisikan inti cerita dari suatu berita. Jadi hanya dengan membaca lead, pembaca dapat mengerti isi dari keseluruhan berita. Lebih baik jurnalistik itu tidak menggunakan jenis ini dikarenakan pembaca sudah cukup menemukan informasi sehingga tidak akan membaca keseluruhan berita. Kemudian ada yang kedua itu ada lead bercerita atau naratif. Lead bercerita atau naratif ini adalah lead yang membuat cerita dari suatu berita menjadi mengalir dan memiliki alur sehingga pembaca seakan dapat merasakan peristiwa yang terjadi dalam bacaannya.
Kemudian yang ketiga adalah jenis lead deskriptif. Lead deskriptif ini membuat pembaca dapat merasakan peristiwa yang diceritakan dari lead tersebut. Perbedaannya dengan lead naratif ialah lead deskriptif lebih mengungkapkan citra atau pesan. Kemudian ada lead kutipan. Nah, lead kutipan ini ialah lead yang berisi pernyataan narasumber atau referensi tertulis yang dekat dengan pembaca. Yang perlu diperhatikan dalam lead ini adalah jangan mencantumkan pernyataan atau referensi yang terkesan klise. Kemudian selanjutnya ada lead bertanya. Nah, pada lead bertanya ini ialah suatu penulisan lead yang biasanya berisi pernyataan untuk ditujukan kepada pembacanya guna membuat pembaca tersebut penasaran nih, sehingga dapat membaca tuntas dari isi tulisan berita tersebut. Nah, kemudian selanjutnya nih jenis yang terakhir adalah jenis lead yang menggoda. Nah, lead menggoda ini penulisannya bertujuan untuk memberikan gurauan kepada para pembacanya. Tapi ini bisa berisi teka-teki dan bentuk-bentuk semacamnya. Seperti misalkan kayak contohnya nih ya, contohnya seperti pada berita tentang tips diet. Nah, biasanya tuh di awal-awal mereka menggoda bagaimana kita itu bisa membaca sampai akhir dengan cara kalau kalian ingin badan kalian kurus dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, materi terakhir adalah teknik dari pemilihan kata diksi yang tepat. Teman-teman harus tahu ya, pemilihan kata diksi yang tepat untuk sebuah berita. Pertama itu ada kata bersinonim dan berhomofon. Apa sih kata bersinonim itu? Kata bersinonim itu biasanya artinya kata yang sama ya, memiliki arti yang sama, sinonim. Kemudian apa homofon? Homofon itu biasanya suatu kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi tulisan dari maknanya berbeda. Seperti contohnya nih, mereka memberikan contoh seperti bank dengan bank. Itu kan penyebutannya sama, tapi bisa jadi tulisannya berbeda. Kalau BANG bank itu artinya adalah kakak laki-laki. Kemudian BANK bank itu artinya sebuah instansi ya, sebuah bank, sebuah instansi. Nah, kemudian ada pemakaian kata denotasi dan konotasi. Apa sih denotasi? Denotasi itu biasa bermakna sebenarnya, sehingga maka denotatif adalah makna yang tidak menimbulkan interpretasi. Sedangkan kata konotasi ini adalah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata yang sebenarnya. Kebalikannya ya. Ada kata umum dan khusus. Kata umum dan khusus itu dibedakan berdasarkan luas tidaknya cakupan makna yang dikandungnya. Semakin luas ruang lingkup cakupan kata, maka semakin umum sifatnya. Sedangkan semakin sempit ruang lingkup cakupan kata, maka semakin khusus sifatnya. Nah, dengan kata lain ya, kata umum ini memberikan gambaran yang kurang jelas dan kurang tepat, sedangkan kata khusus ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih tepat. Kemudian selanjutnya ada kata abstrak dan konkret. Kalau acuannya lebih mudah dimengerti oleh panca indera itu disebut oleh kata konkret. Sedangkan kata abstrak ini adalah kata yang sulit dipahami oleh panca indera. Nah, kemudian ada penggunaan istilah kata asing nih. Pada dalam lingkup perumahan masyarakat itu, penggunaan istilah asing atau frase asing ini harus dihindari, sebisa mungkin dihindari, atau bisa juga dijelaskan lebih lanjut agar informasi yang hendak disampaikan itu dapat diterima oleh pembaca. Kemudian yang terakhir ada kata baku dan tidak baku. Nah, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah ejaan dalam tata bahasa, ditetapkan sebagai kerangka rujukan norma bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Sifatnya pun resmi atau formal, sedangkan tidak baku ini sebaliknya dari kata baku. Jadi kaidah ejaan dan tata bahasanya tidak sesuai dalam norma bahasa Indonesia. Sifatnya juga tidak resmi dan informal. Jadi dalam penulisan berita cenderung menggunakan kata resmi atau kata baku ya, teman-teman. Nah, itu dia laporan pembelajaran pada mata kuliah penulisan berita dan artikel di pertemuan ke-6 ini yang diampu oleh Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Seperti biasa ya teman-teman, semoga saya ataupun kalian yang sedang menonton lebih paham lagi tentang penulisan berita dan artikel ini. Dan sampai jumpa, bye bye. Sampai jumpa lagi di Learning Journal.
Lydia Herani. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.